Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita langsung saja ke pokok materi karena berhubung waktunya yang sempit. Kita ulas sedikit kenapa kita mendahulukan belajar Fatihah, ya, karena Fatihah itu belajarnya hukumnya wajib buat kita, ya. Walaupun belum bisa baca Al-Qur'an, membaca langsung, ya, karena Fatihah adalah rukun qauli daripada sholat yang menyebabkan sah atau tidaknya sholat, maka kita dahulukan suratul Fatihah. Suratul Fatihah jangan sampai ada kesalahan yang mengubah makna. Kalau mengubah makna maka itu Fatihahnya tidak sah, ya. Imam Syafi'i dalam kitab berkata bahwa wa illahana fi umil Qur'an lihanan yuhilul ma'na syai'an minha lam ara mujazzi'atan wala amman khalfaha. Kata Imam Syafi'i bahwa apabila kesalahan dalam suratul Fatihah, melakukan kesalahan dalam surat Fatihah, kesalahan yang dapat mengubah makna, yuhilul makna syai'an minha, walaupun hanya sedikit daripada surat Fatihah itu, lam ara, kata Imam Syafi'i, aku tidak memandang salatuhu mujazzi'atan, salatnya sah. Aku tidak berpendapat bahwa salatnya sah gitu. Kemudian wala amman khalfaha, begitu juga atau tidak pula orang yang berada di belakangnya, maksudnya jadi makmum, ya. Maka sholatnya nggak sah. Maka hati-hati, ya. Kemarin kita sudah bahas yang mengubah arti banyak tempat, ya. Sudah ingat semua kan? Hadir semua nggak kemarin? Baik, yang kemarin nggak hadir gimana nih, ya? Yang pertama dari Bismillah. Bismillah kan termasuk ayat pertama dari surah Fatihah, ya. Walaupun ada perbedaan pendapat, ya kita menghindari dari itu dulu, ya. Bisa dibahas di kesempatan yang lain. Pertama bis, ya, kalau sin tetap harus dibaca sin, nggak boleh diubah menjadi sa atau sya atau soda, ya. Itu berubah semua, ya. Dan banyak orang yang nggak sadar di situ, ya, huruf sin. Kemudian millahi, ya, hirrahman, rahman sama rahman. Ini banyak yang mengubah ha menjadi kha. Rahman ada, ya. Kalau kita bicara sehari-hari pakai bahasa Indonesia, mau ha nggak ngaruh buat kita, ya kan, nggak berubah artinya. Mau s-nya pakai tha atau pakai sya, ya, shin boleh, ya. Kayak Rocky Gerung kho, ya, ngomongnya ha itu pakai kho semua, nggak masalah. Tapi kalau dalam Fatihah ya masalah, nggak boleh, ya. Dalam Al-Quran nggak boleh disamakan semua huruf a jadi a, ya. Banyak PR orang dari a sama a-nya, ainnya juga bukan dari tenggorokan, malah dari hidung, ya. Ini banyak masalahnya. Kemudian yang dapat merubah makna itu juga bisa kita temukan kebanyakan orang di alhamdu, dibaca alhamdu, ya. Alhamdu artinya segala puji. Alhamdu artinya kebinasaan, maka artinya berubah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Berarti kebinasaan, kerusakan, kehancuran bagi Allah, kan nggak boleh ngomong kayak gitu, ya. Maka Fatihahnya kata Imam Syafi'i nggak sah. Fatihah nggak sah, sholat nggak sah. Makmumnya juga. Berarti hati-hati nih nunjuk imam, ya. Minimalnya nggak salah Fatihah, minimalnya nggak salah Fatihah yang mengubah makna. Fatihah salah-salah yang lainnya ya masih sah, tapi kalau yang sampai merubah makna ya nggak sah. Ya, alhamdu dibaca alhamdu lillahi. Ada kesalahan yang berat juga tapi tidak mengubah makna. Rabbil alamin dibaca Rabbil alamin, banyak.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah. Bukan alamin tapi alamin. Artinya apa? Alamin, Rabb semesta alam. Kalau alamin, Rabbnya orang-orang berpenyakit, ya, atau para alumni. Artinya ada dua. Maka merubah arti. Kagak sah baca Fatihah yang alami. Fatihah memang ada makhraj dan sifatnya. Bergerak mulut kita, bergerak saat sholat. Karena rukun qauli itu kita mengucapkan walaupun suara pelan. Ya, jadi sholat takbiratul ihram, kemudian doa iftitah, mulutnya nggak diam, bukan ngelamun. Ya, kalau ngelamun nanti mikir yang lain-lain juga. Jadi bergerak. Ya, kata sahabat, aku melihat Rasulullah bibirnya bergerak. Artinya apa? Mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dengan baik, ya, sesuai makhraj dan sifat. Al-Quran itu turun dengan tajwidnya, bukan Quran suara tanpa tajwid, ya. Maka dalilnya iqra'ul Quran kama unzil. Bacalah Al-Quran sebagaimana diturunkan. Maka membaca Quran dengan tajwid itu wajib. Kalau wajib, kalau nggak dilakuin berarti dosa, ya. Kalau mempelajari ininya fardu kifayah sampai detail gitu, ya, bisa orang lain. Tapi bukan berarti nggak belajar, ini masalah. Ya, gimana kita bisa praktek kalau kita nggak belajar, ya? Jadi alamin, bukan alamin. Ar-Rahman dibaca Ar-Rahman, salah. Jangan roh, berubah artinya. Ya, bisa dicek, dicari di Google. Rahman, tulis, terjemah. Apa itu artinya? Ya, berubah. Ar-Rahmanir Rahim, salah. Ya. Maliki yaumiddin, banyak yang kesalahan nggak sadar di sini. Malik langsung ke kaf. Maliki yau, salah. Bukan yau lagi, yau, ya, yau harusnya. Maliki yau, liki harusnya maliki yau, bukan maliki yau. Jadi kalau langsung li-nya nggak dapat haknya, ya, nggak dapat haknya. Jadi liki yau, nggak boleh liki ya, nggak. Itu berarti ada tasdid. Kalau nambah tasdid berarti nambah huruf. Maka kesalahan pertama yang berat dalam membaca Fatihah itu adalah salah satunya salah membaca tasdid atau tidak mentasdidkan huruf yang bertasdid. Tasdid itu hurufnya dua, satu mati, keduanya hidup. Maka harus ada cara tertentu, ya, ditekan, waalaikumsalam, agar menunjukkan bahwa di situ ada dua huruf, satu mati, satu hidup, ya. Millahi, enggak milahi, millahi. A'udzu billahi, bukan bilahi. Ada dua hurufnya, ya. Rabbil Rahmanir Rahim, Malik, salah. Lik berarti nambah huruf kaf. Kaf itu berarti nambah dhamir anta, ya. Harusnya Malik yaumiddin, merajai hari kiamat. Karena ada tambah ka di belakangnya, tambahan satu, berarti merajai kamu hari kiamat. Jadi enggak bagus artinya, ya. Jadi mengubah arti. Yaumiddin dibaca yaumiddin, banyak. Yaumiddin, salah. Hari pembalasan, berarti kalau yaumiddin apa? Hari buah tin. Ya, berarti berubah arti. Ya, Malik yaumiddin, middin. Ya, nanti kita coba praktek di mana lokasinya. Apalagi di ayat ini, iyyaka, kesalahan membaca tasdid pada iyyaka. Iyyaka itu ada tasdid, ada nabr, ya. Nabr itu suara naik pada huruf tertentu. Di sini huruf ya. Huruf ya tasdid, wawu tasdid, mad lazimu tsaqal kalimi, hamzah di akhir, waqaf setelah mad wajib, ya, itu ada naik. Bukan iya tapi iya, ada suara naiknya juga. Iya, kalau nggak dibaca seperti itu artinya berubah, bukan hanya kepadamu kami menyembah, tapi kepada cahaya matahari. Berarti nyembah bukan ke Allah, berarti sudah merusak tauhid, sudah keluar dari Islam saat sholat, gimana? Maka nggak sah sholat. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni karena kita nggak paham, karena kita belum belajar. Yang salah yang nggak mau belajar, ya, yang melakukan itu karena nggak tahu berarti
dapat dosa nggak belajar. Kecuali kalau belajar, nggak belajar insya Allah dimaafkan. Maka jangan sampai nggak hadir, ya hadir terus. Ya walaupun sesibuk apapun. Siap ibu-ibu? Biar dimaafkan sama Allah kalau ada kesalahan ya. Jadi nggak ada dosa. Kalau sudah tahu ya harus benar-benar berusaha ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in dibaca nasta'in. Nasta'in dibaca nasta'in. Artinya apa? Nasta'in kami memohon pertolongan. Kalau nasta'in kami meminta hutang. Ya berhutang. Pantesan KPR nggak selesai. Cicilan ada lagi orang mintanya itu. Ya nasta'in pakai ain. Ya harus berlatih mengucapkan ain dan jangan dari hidung, dari sini tengah tenggorokan. Getar sininya. Bukan yang getar hidung. Salah. Nanti dilatih, ya. Ya bukan cuma ibu-ibu, banyak orang, banyak ustadz juga sama, ya. Saya juga duduk begitu. Wa iyyaka nasta'in. Ihdina banyak diubah menjadi ha kecil. Ihdina pas baca alhamdu, pas baca ihdina ketukar, ya. Artinya berubah, ya. Ihdi berarti wahid, enggak nyambung artinya, ya. Ihdi. Hinas sirata. Ini huruf shad walaupun ada riwayat lain yang pakai sin, ya. Jangan langsung rubah aja pakai sin, ihdinasi, ya salah. Enggak boleh pindah-pindah torik. Ya nggak boleh pindah-pindah torik riwayat, nggak boleh, ya. Sama dengan mazhab, kalau ada perlu penting urgent memungkinkan bisa pindah sementara boleh, ya. Kalau udah belajar kesana kemari udah susah gitu kan, udah ompong dan lain sebagainya, misalkan huruf sin nggak bisa huruf shad, ya udah ubah menjadi huruf sin, ya kan gampang huruf sin, ya huruf s. Tapi jangan dianggap gampang juga huruf s itu. Orang Indonesia itu terkenal huruf S-nya berubah menjadi shad. Ya, para syekh itu suka ngomong kenapa di Indonesia huruf S-nya jadi shad semua. Karena kita mengucapkan huruf S suka naik pangkal lidahnya. Coba ucapkan susu. Nah, itu shad itu. Bukan S. Terkenal, maka pengucapan huruf sin senyumkan dulu kalau mau dhammah. Su biar dia di bawah lidahnya. Rasu bukan rasu. Su itu udah shad. Rasu. Senyumkan dulu supaya dia terbawa di bawah, lidahnya nggak naik. Kalau naik jadi shad. Perubahan perbedaan sin dengan shad, bedanya kalau sin kan sama-sama di sini nih. Sama-sama di sini. Ujung lidah bertemu gigi bawah. Sama di sini. Kalau lokasi makhrajnya. Tapi kalau ada sifatnya shad naik. Bahkan lengket ke lengket, sin tetap di bawah. Nah, maka ketika naik jadi shad itu. Ya, sinnya. Jadi hati-hati. Ya. Kemudian lanjut ihdinas sirata tetap dibaca shad. Shad saat hidup, saat fathah saat kasrah su. Nah, bedakan. Ihdinas siratal. Kalau mau melatih, mau mendengarkan makhraj yang paling bagus, yang benar, dengarkan Dr. Aiman Suwaid di Quran Android ada. Dr. Aiman Suwaid. Saya belajar di sini, pengucapannya begini. Saya belajar begini. Dengerin Dr. Aiman Suwaid aja, acuannya itu. Ya, Dr. Aiman Suwaid Rusdi. Ada di Quran Android. Yang suka pakai Quran Android ada di pilihan Syekh di bawahnya itu, paling bawah. Dr. Aiman Suwaid. Bacanya lurus aja. Nada ada tapi nadanya lurus aja. Ya. Mau Fatihah, mau surah lain silakan. Itu untuk membaguskan makhraj dan sifat kita. Jangan lagi belajar tahsin carinya yang melengking-melengking. Nanti terakhir kalau sudah bagus ya, tahsinnya bagus, ya baru belajar nada-nada. Maka di sini kami hadirkan belajar tahsin plus ada nadanya biar nggak nyari-nyari lagi. Ya nada yang mendukung tahsin ya. Kita pakai nada Syekh Khusari Mahmud Khalil Al-Khusari. Baik, tadi sudah sampai mana? Shad ya, siratal to. Nah, nanti kita belajar ya to dari mana? Enggak ada kembungan dari sini.
siratal mustaqim. Mustaqim banyak yang baca to. Tak berubah menjadi to, mustaqim. Enggak sadar. Kenapa? Karena memang huruf tipis setelahnya ada huruf tebal suka terbawa, hati-hati. Baik setelahnya atau sebelumnya, hati-hati. Ada huruf tebal sebelum setelahnya benar-benar konsentrasi. Jangan terbawa tebal, ya. Toqim harusnya ta. Ini berubah to berarti merubah arti itu. Kemudian mustaqim banyak yang enggak sadar. Lidah nempel duluan. Ada bunyi nun. Mustaqin. Kin. Jadi nun duluan nyampai. Langsung bibir. Kim. Jangan kin. Ada nun. Mustaqin berarti bukan jalan yang lurus. Jalannya para budak. Ya, minta diberikan petunjuk yang lurus, yaitu jalannya para budak. Ya kan? Gimana? Ya doa kita lagi sholat. Lanjut. Siratal ladzina siratal ladzina. Banyak yang baca dina, salah. An'amta dibaca an'amta. Banyak nih an'amta. An'amta jalan orang yang diberikan kenikmatan olehmu. Kalau an'amta jalannya orang yang tidur. Ya. Berarti minta dibikin kehidupannya seperti orang tidur. Maka ngaji ngantuk gitu. Apa ngantuk? Ya orang minta dibikin kayak orang tidur. Jadi hati-hati ya. Dibaca berapa kali? Fatihah. Selain dari sholat ya. An'amta alaihim huruf a ghairi gha. Tembalkan. Ghairil maghdubi dha. Huruf dha banyak yang salah, banyak yang diubah menjadi za menjadi da. Nah, orang Sunda biasanya gampangnya pakai da. Maghdubi, orang Jawa pakai da, maghdubi. Hati-hati ya. Dhad dari mana dhad? Di sini. Huruf dhad. Ini lidah bisa saya pegang nih di dalam pada ya. Ini gigi atas. Gigi atas. Sisi lidah itu bagiannya ini, sebelah sini, sisi lidah dhad ya. Sisi lidah itu ada dua, sisi lidah depan, sisi lidah belakang. Sisi lidah depan buat lam. Ini buat dhad. Boleh sebelah sini, boleh sebelah sini. Boleh dua-duanya kena. Kalau bisa. Saya hanya bisa di kanan. Kalau orang-orang kiri saya kanan, aneh juga. Mungkin karena itu giginya kali ya, udah kepake sebelah situ. Jadi sisi lidah ini sini, tempelkan di dinding geraham atas. Dinding geraham. Ya, di sini. Walaupun ini nyampe ke sini, ujungnya kena gigi, tapi yang ditekan yang di sini ini kebanyakan ditekan ini. Ini nempel aja. Yang ditekan sini. Boleh ke kanan, boleh ke kiri, boleh dua-duanya. Rapat semuanya, kan dia punya itbaq, terangkat, isti'la, terus itbaq, terangkat. Rapat ya, rapat. Pas diucapkan do. Ya, ini masih terangkat lidah belakangnya. Lidah belakangnya masih terangkat, enggak terlepas ya. Paham jelas ya kalau langsung pakai ini ya. Kalau lihat mulut saya nggak bakal bisa lihat dalam-dalam. Baik. Waladdo, nggak boleh waladdo, waladdo, salah ya. Walad, dia punya sifat juga banyak. Ada istitola, ada rokhwah ya. Nanti kita pelajari. Do, nah, banyak salah di situ pengucapan huruf dod ya. Kemungkinan sementara itu dulu yang banyak yang mengubah makna ya. Bisa jadi kita belum menemukan lagi ada orang yang baca mungkin bacanya yang kesalahan huruf ya. Jadi kesalahan itu ada dua. Kesalahan jali, kesalahan khofi. Jali itu nyata, kelihatan ya bagi orang yang paham. Bagi kita ya sesuai pemahaman kita. Bisa juga dikategorikan jali itu berat ya. Karena ya itu sampai merubah arti ya. Jali itu sekitar huruf dan harokat ya. Kalau kita dengerin orang salah biasanya huruf sama harokat nggak terlalu, paling harokat. Kalau huruf banyak pembiaran. Guru-guru ngaji kita huruf banyak pembiaran. Anak ngaji Iqra, ibu-ibu pengajian banyak dibiarkan kesalahan huruf. Kalau harokat padahal harokat nggak terlalu merubah arti. Di saat-saat tertentu saja memang kelihatan ya. Ya itu keadaan kita dari dulu ya. Kita pun dulu seperti itu mendapatkannya. Saat ini pun masih seperti itu, kita harus betulkan.
Jadi kesalahan jali itu sekitar huruf dan harokat. Salah mengubah huruf, ya, mengganti, menambah, ya, termasuk mad. Mad itu parah juga kalau ada kesalahan, ya. Baca la ilaha illallah kalau dibaca panjang itu benar, tidak artinya la, ya kan? Kalau la ilah, ini suka ada yang nyanyi gitu, la ilah itu bahaya. Apa artinya la ilah? Pasti ada ilah selain Allah. Berarti gimana itu? La ilaha illallah, berarti pasti ada ilah selain Allah. Berarti udah melenceng jauh, ya. Artinya la kan ada mad, ada alif, dihilangkan alifnya satu, ya, maka menjadi pasti artinya. La tidak, kalau la itu pasti, ya, kalau tanpa mad. Maka hati-hati juga dengan mad, ya, nggak sembarangan. Kalau cuman panjangnya dari 2 ke 4, nah itu ringan, ya, dari 2 ke 6. Kalau ada mad nggak dibaca mad, atau ya nggak harusnya mad dibaca mad, dipanjangin. Sama seperti alhamdulillah dipanjangin, apa artinya? Terima kasih, bukan segala puji. Alhamdulillah dipanjangin, nah itu pengaruh, ya, maka hati-hati. Baik, kesalahan khafi apa banyak, ya, berarti selain kesalahan jali, ya. Baik, kemarin sudah latihan ta'awuz, bismillah, dan praktek beberapa orang, ya. Sekarang coba kita sampaikan lagi. Baik, karena ta'awuz bagian daripada yang kita sering baca, disunnahkan kita baca ta'awuz, ya, membaca Quran, maka kita coba juga perbaiki. A, senyumkan. A, kemarin sudah dibahas huruf tebal tipis. A, huruf tipis senyumkan. A, ketika dhammah tebal tipis monyongkan. Ain dari sini. A'udzu. Jadi ada 2 kali monyongnya. Monyong pertama 2 harokat, tarik sedikit, maju lagi, monyong lagi. Bisa nggak praktekin? Tarik, zu, a'udzu. Monyong yang pertama ada 2 harokat, jangan buru-buru balik. A'udzu, salah. A'udzu, a'udzu billah, mengucapkannya dengan menjelaskan huruf za, zu, a'udzu. A'udzu billahi minasy, ada tasydid, bil, ada bainiyah jalan sedikit. A'udzu billahi minasy, nash, alifkan dulu baru sya, nasyaitonir rajim. 4 harokat torik syatibi, mimnya bagus kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi orang Arab itu i-nya lebih i daripada kita, maka kita sempurnakan i-nya, jangan billah, bi. A'udzu billahi, ya, himinasyaiton, enggak, himinasyaitonir rajim. Jim, yang jim. Kita bahkan ada yang jim, jim. Sempurnakan kasrahnya. Bismillah. Ba tekan, bis ini alirkan. Bismillah, mil ada bainiyah, ada tasydid, ada penekanan, ada bainiyah, jalan sedikit bainiyah itu. Bismil, jalan dulu sedikit, jangan langsung lah. Bismillahi, millahi, millahi, gak millahi. Ha alirkan. Rahmanirrahim, sama 4 harokat. Pada adat disukun, torik syatibi 4 harokat. Apa torik itu? Jalur, jalan, ya, mazhab istilahnya kalau di fikih, ya. Dan banyak torik itu, salah satunya adalah syatibi. Kita sadar nggak sadar kita sedang pakai syatibi, cuman kita karena ilmunya nggak paham banyak, jadi kurang konsisten, ya. Jadi kalau ada yang 2 ada, tapi torik yang lain. Mada jaiz juga gitu, ada yang 2, jangan kaget, itu torik yang lain. Toriknya kita syatibi, yaitu 4 harokat, ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi ro itu berhenti tapi bersuara. Hir, jalan sedikit baru ro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al jalan sedikit. Huruf yang berjalan sedikit lam, nun, ain, mim, ra. Namanya bainiyah atau tawasud. Itu sering kita jumpai. Alhamdu al jalan sedikit. Enggak alhamdu tapi ham juga gitu. Hamdu. Alhamdulillahi lillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil huruf ain. Jalankan dulu lamnya. Bil alamin. Jelaskan i-nya. Min. Jamin. Min. Jelaskan suara i-nya. Nunnya sempurnakan. Min. Ya, baik, kita coba ya. Siap, satu sekali saya kemudian diikutin. Fokus. A'udzu. Lihat cara pengucapannya. Enggak apa-apa, lihat muka wajah saya enggak apa-apa. Dapat pahala. Lihat wajah guru dapat pahala insyaallah. Kalau saya lihat ibu lewat dari sini entah. Enggak bisa lihat langsung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi to enggak monyong. Yang to, ro salah, ya. Apalagi ngembung di sini, enggak ada, ya. Enggak ada po ya. Huruf to dari sini to. Ini ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Pangkal gigi seri atas. Tapi nggak sekedar ini, dia punya sifat isti'la itbaq. Lengket langit. Bibir nggak usah bantuin, ini kerjaan lidah. Nggak usah dimonyongin kecuali dhammah. To. Nah, saat dibuka belakangnya masih terangkat. To. Lengketin rapat. To. Nah, syaito. Nah, gitu ya. Jadi nggak ada kembungan di sini lagi. Pipinya nggak usah kembung-kembung. Ro juga gitu, jangan ro. Bahayanya kalau ro monyong atau bantuin bibirnya bunyinya ada tambahan w. Niurahim ada niurahim salah. Nirro langsung. Apalagi Allah monyong ucapinnya Allah. Ya Allah. Allah langsung lam, nggak ada w-nya. Latih. Qul huwallahu ahad. Allah bukan Allah, salah. Allahus samad. Baik, kita fokus dulu ke Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lah sama mannya ada kepanjangan. Bismillahi, jangan lahirrahman. Gimana empatnya nggak kuat nanti kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Ha hi hu. Ya siap. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada kecampur ha.
Al-ha bukan al-ha. Nah, kalau at-takatsur al-hakumut, al-ha bukan al-ha. Kalau ini al-ha. Alhamdulillah, lihat du monyongkan. Senyum terus kecuali ketika dhammah, kecuali huruf tebal. Alhamdulillah, senyum terus. Lahi rabbi ra enggak. Rabbil alamin. Praktek 1 2 3. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Bil jalan sedikit. Bil alamin. Jangan buru-buru, jangan bil jalan sedikit, ada huruf berjalan sedikit. Bil alamin. 1 2 3. Bil alamin. Nah, kita baca sama-sama dari ta'awuz. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagus ya. Shadaqallahul azim. Nanti kita lanjut. Ya, bertahap insyaallah ya. Waktu saya nambah 7 menit, harus sudah habis. Ada yang bertanya sebentar boleh? Kalau nggak ada udah cukup. Cukup, lanjut. Ya boleh. Di luar dari itu kayaknya nggak ada. Tak itu disebut tak apa ada hamsnya? Tak. Ya, tak itu huruf hams. Ya. Tetap ada walaupun sedikit kadarnya saat berharokat. Ada sedikit. Tapi nggak ta. Dia muncul kelihatannya saat sukun. Kayak an tak. Nah, nggak ta, nggak. An'am. Maka dengerin Dr. Aiman Suhaib. Dengerin. Oh, kayak gitu. Acuannya itu. Ya. Coba cek, ada nggak di Quran Androidnya Dr. Aiman Suhaib ya. Di YouTube ada, di Quran Android ada. Insyaallah beliau jadi acuan buat kita semua. Jadi huruf itu ada yang berjalan suara, ada yang tidak berjalan suara, ada yang berjalan suara sedikit. Asyiddah itu tidak berjalan. Asyiddah tidak berjalan suara. Hurufnya apa saja? Ajid, qatim, bakat. Ya. Ajid, qatim, bakat. Hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf dan ta. Ajid, qatim, bakat. Itu huruf yang berhenti, tidak berjalan. Ada lagi ada huruf yang berjalan sedikit. Yang maksudnya berjalan adalah suara, ya. Jaroyanus saud, berjalannya suara. Hurufnya apa yang berjalan sedikit dan ini yang sering kita jumpai, yaitu lam, nun, ain, mim, ra, lin, umar, berjalan sedikit. Nah, ada lagi huruf yang berjalan beneran. Kalau tadi berhenti, ini berjalan sedikit, namanya bainiyah. Bainiyah berjalan sedikit atau tawassut. Tadi yang berhenti namanya asyiddah, ya. Asyiddah. Kemudian bainiyah, rokhwah. Rokhwah itu berjalan, rikhwah atau rokhwah, berjalan. Hurufnya selain ajid, qatim, bakat, selain lin, umar, maka semuanya adalah huruf rokhwah. Huruf yang berjalan suara, ya. Contohnya huruf apa? Contohnya huruf ha. Ha, ah. Suara berjalan, napas juga berjalan. Jadi yang berjalan itu ada dua. Ada jaroyanu saut, berjalannya suara, ada jaroyanu nafasi, sama ya, nafas, berjalannya nafas, kebalikannya tertahan nafasnya. Jadi tadi dari segi berjalan suara ada 3, berhenti, berjalan sedikit, kemudian
berjalan. Yang berhenti ajid qatim bakat, yang berjalan sedikit lin umar, yang berjalan selain dari huruf tadi. Ya. Ada lagi berjalan suara. Berjalan suara, napas. Berjalan napas itu hams. Ya, cuman ada 2. Berjalan napas, hams, kebalikannya tertahan. Ya. Belum tentu tidak bernapas, tapi tertahan. Ya. Jadi enggak kebalikannya. Bukan berarti satunya berjalan napas, satunya tidak berjalan napas. Ya. Jadi hams itu artinya juga samar, ya, samar hams. Kebalikannya al apa? Siapa udah belajar? Al jahr, ya. Ada hams, ada al jahr, ya. Hams jaroyanun nafasi inda nutki bil harfi, ya. Hams itu berjalannya napas saat pengucapan huruf tersebut, ya. Kalau yang jahr tertahan, ya. Napasnya tertahan, ya. Memang ada huruf-huruf yang tidak hams, ya, jahr, tapi dimungkinkan masih ada keluar sedikit napasnya, tapi tertahan, ya. Nah ini mungkin yang perlu dijelaskan dulu, ya. Bukan berarti ini hams keluar napas, ini nggak keluar napas sama sekali. Ya, pengucapan huruf misalkan za, apa bisa tanpa keluar napas? Za, ya, pasti ada sedikit, ya kan? Seperti itu, tertahan, bukan berarti keluar. Itu perbedaannya. Tapi memang ada juga yang berpendapat ya tidak bernapas sama sekali, ya. Al-jahr itu tidak ada napas sama sekali, ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ya pada prakteknya agak berat, susah kita mempraktekannya, ya. Tertahan, ya. Bukan berarti nggak keluar sama sekali, ya. Baik, jadi dari segi napas ada yang berjalan, ada yang tertahan, ya. Dari segi napas, huruf yang berjalan napas, fahathahu syakhsun sakat, fa ha sa ha besar, ya, shin kha sad kaf ta, fahathahu syakhsun sakat. Nanti bisa dilihat di bukunya. Udah beli bukunya belum? Ada. apa orang udah kirim nih. Oh, berarti nggak menyimak, Mam. Aku udah nitip. Bareng-bareng aja biar kolektif. Iya. Satu-satu. Aku sih paham itu di perannya semua. Baik, kita lanjut ya. Jadi minimal kita sudah tahu itu dulu. Pekan lalu kita sudah bahas apa? Kayaknya ada saya sampaikan tebal tipis ya. Nah, pekan lalu sudah saya sampaikan tebal tipis, ya. Kemudian saya sekarang sudah jelaskan huruf berjalan suara, huruf berjalan napas, pembagiannya, ya. Baik, sekarang langsung ke ayat kedua. Tadi dari sini, ya. Dia berjalan napas tidak? Tidak, tapi tertahan. Ya. Tertahan napasnya. Ya. Kemudian berjalan suara tidak, dia berhenti, asyiddah, ya. Kemudian dia huruf tebal tipis, artinya lidahnya di bawah, jangankan lengket, dia di bawah, ya. Cara agar lidah tetap di bawah salah satunya dengan disenyumkan. Lidah akan terbawa, dia di bawah. A'udzu, ya. Al-ha, ya. Kita lagi bahas ayat kedua. Nah, ketemu lam. Lam tadi apa, huruf apa lam? Huruf berjalan sedikit. Namanya apa? Baini, ya. Atau tawasud, pertengahan antara berjalan, antara berhenti dan berjalan. Jadi jalan sedikit. Enggak alhamdu, tapi jalan sedikit. Alhamdu, ham juga gitu. Mim termasuk bainiyah? Ya, termasuk. Kan lam, nun, ain, mim, ra. Dan ini yang sering kita jumpai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lam, nun, ain, mim, ra.
Silakan. Ya, silakan. Buat sub nggak apa-apa kalau nggak muat. Bikin 3. Iya, baik. Baik, lanjut ya. Jadi alhamdu, senyum semuanya. Alhamdu, kecuali ketika du monyongkan karena dia dhammah, tebal tipis ketika dhammah monyong. Alhamdu, du, li, senyum lagi li. Bunyi kasrohnya harus jelas i. Orang Arab i-nya lebih i daripada kita. Alhamdulillah, lil ada lagi jalan sedikit. Enggak lillahi, lillahi, hi jelaskan hi. Alhamdulillahi rabbil bil jalan sedikit. Baru bukan dari hidung, dari sini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jelaskan kasrah min. Nunnya juga baini ya. Jalan sedih. Jadi enggak min, tapi min. Ada jalan nunnya sedikit. Enggak boleh min, enggak ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba sama-sama 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, begitu cara bacanya ya. Sekarang lihat makhrajnya, kita bahas satu-satu. Lam dari mana lam? Tadi hamzah sudah. Lam dari mana lam? Dari sisi lidah depan, ujung sisi lidah depan nih. Ini lidah depan nih, ujungnya, ya. Ketemunya kemana? Ujung lidah bertemu gusi atas. Iya, ketemu gusi. Nah nih, ya. Bukan ketemu gigi, ibu-ibu jangan ketemu gigi. Maunya di sini aja keluar lidahnya, jangan jangan. Di dalam sini nih, gusi. Alhamdu ya, ketemu gusi. Yang ketemu sisi-sisinya ini. Nah, sisi lidah. Bukan ujung tapi sisi. Ya, ujungnya juga kena ya. Sisi lidah depan. Sisi lidah depan belakang itu bagiannya huruf bod. Jadi ada 2 sisi lidah belakang, sisi lidah depan. Nah, ya. Jadi lam ketemu gusi. Ya, baik. Ha dari mana ha? Tengah tenggorokan sama seperti ain. Ha. Al-ha. Enggak boleh al-ha. Kalau al-ha artinya berubah, kemarin sudah dibahas ya. Al-ha. Alhamdu. Mim dari mana mim? Dari 2 bibir ya, asyafatain. Dal dari mana dal? Nah, itu dia. Ujung lidah ketemu pangkal gigi. Yang atas. Seri atas nih, pangkalnya awal gigi. Awal. Bukan kena gigi sebelah sini atau kena sini nih. Banyak yang kena sini, termasuk saya. Dulu di sini terus saya. Dan sekarang terkadang kembali ke sini. Saya udah perbaiki terus, terkadang ke sini lagi. Beda du dengan du. Alhamdu. Nah, itu banyak kan di sini du. Di langit-langit salah. Tapi di sini du. Alhamdu. Coba da. Di. Du. Rasakan kenanya ke pangkal gigi. Da. Di. Du. Ketika fathah kasroh disenyumkan. Alhamdulillah. Li. Jelaskan li. Kasroh li. Lillah. Lil. Jalan sedikit. Ada bainnya. Alhamdulillahi. Ha besar dari mana ha? Ha. Tenggorokan bawah sama seperti hamzah ya. Ha, hi, hu. Alhamdulillahi. Hi. Jelaskan kasrohnya hi, jangan hi, tapi hi rabbil rabb ya. Alhamdulillahi rabbil
Rabbil. Jalan dulu bil. Rabb ada tasydid, ada penekanan. Rabbil, jalan dulu baru a. Bil alamin. A. Dari mana ain? Tengah tenggorokan. Ba dari mana? Bibir. Dua bibir ditekan. Ba. Ya, Rabbil alamin. Ya dari mana ya? Yang sudah dibahas kita tengah bahas lagi makhrajnya. Ya dari mana ya? Dari tengah lidah. Dari sini, tengah lidah. Ya, ya. Nun dari mana nun? Ketemu gusi. Nih, enak jelasin. Jadi nun, lam sama ro di sini di gusi. Kalau ro punggungnya kena, ya ro, ri, ru, sama-sama di gusi, ya. Baik, sudah dijelaskan ya, tinggal sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya pertama, alhamdulillahi rabbil, ro yang tebal, ro jangan monyong, hiuro banyak, hiuro ada w-nya, hiuro salah, hiro, hiro, alhamdulillahi ro nggak dimonyongin, rob salah, rabbil alamin, alhamdulillahi nggak apalagi hiuro salah ya. Kemarin ada yang Allah ya kan, ada w-nya. Nah, ro hiuro ada juga yang baca gitu salah, hiro ya, hiro. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan 1 2 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagus ibu, indah suaranya. Baik, dari ta'awuz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billah. Udah bisa belum maju mundur? Udah. A'udzu. Senyum, monyong 2 harokat, mundur sedikit, monyong lagi tanpa mad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Nil. Kenapa berhenti sedikit? Yaitu karena jalan sedikit, berhenti tapi jalan sedikit. Nil wajib, berhenti tapi jalan suaranya. Nil wajib, huruf berhenti. Ya, nil wajib. Ya. Ulang. Siap, fokus, perhatikan dulu baru diikutin. Suara, cara pengucapan semuanya ditiru. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Ya, lebih cepat sedikit ya. Bismillah, mil juga gitu, ada jalan sedikit, ada bainnya. Millahi. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, berapa harokat min? Hah? Berapa? 4 harokat apa 2 apa 6? Hah? Yang mana yang benar? 4 kata siapa? Iya.
Dalam Thorik Syatibi itu 4 harokat. Nah, Thorik yang lain ada yang 6, ada yang 2. Ya, gitu. Ya. Jadi kita satu Thorik saja sudah belum tentu kita bisa mengikuti dengan baik, ya. Kalau kita nggak belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi kita pelajari Thorik Syatibi, ya. Jadi riwayah Hafs an Asim, Thorik Syatibi, ya. Thorik Syatibi. Thorik Syatibi pun masih ada juga ada wajah-wajah, ya, cara membacanya. Di sini nggak ada, ya, cukup satu aja. Baik, 4 harokat, maka hitungannya jangan kurang, jangan lebih, ya. Kemudian nunnya ada bainiyahnya, ya, jangan min, ya, tapi min, ya, jalan sedikit, itu namanya baininya. Baik, kita praktek satu-satu. Sama alhamdulillah. 3, ayo. Langsung dakdik dulu. Langsung dakdik dulu. Apa satu-satu dulu? Alhamdulillah apa dari ta'awuz? Mungkin boleh pilih, ya, boleh pilih biar waktunya. Boleh yang sudah ta'awuz berurutan aja. Ta'awuz, bismillah, alhamdulillah. Ya, ta'awuz, boleh. Biar kebagian semua. Ayo, Bun. Ayo. Coba liatin ininya. Buka maskernya, Bu. Ayo, Bu. Ayo. Kan hidup jadinya jantung. Senyum. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wah, hebat. Coba lihat, Bu. A'udzu. Mundur sedikit, zu. Kalau untuk latihan enggak apa-apa banyak. Zu. Nanti pas prakteknya a'udzu bi. Pas lagi latihan enggak apa? A'udzu. Tapi enggak boleh a'ud. 2 harokat dulu, jangan buru-buru mundur, jangan. A'udzu billahi. Lagi, Bu. A ini bukan A, tapi A senyum. Senyum gini. Nah, betul. Ya, alhamdulillah. Bismillah, Bu. Nanti saya bagi videonya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Panjangan lahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Alhamdulillah. Hi, bagusnya hi. Alhamdulillahi rabbil alamin. A-nya saja nih. Hamdu. Ayo. Jangan putus. Jangan putus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus, Bun. A'udzu bil. A'udzu. Tinggal masuk lagi kemarin. Enggak apa-apa, ayo. Biar cepat selesai.
Ayo. Ada. A'udzu. Ibu kan belum masuk, saya contohin dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bareng saya dulu, coba ya. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekarang silakan Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir. Tarik kenapa saya tarik? Si Ibu udah geli duluan. A'udzu billahi minasy syaithanir. Nash jalankan dulu baru sya. A'udzu billahi minasy baru syai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya alhamdulillah. Bismillah ayo Bu. Rahmanirrahim. Coba lihat sini dulu. Bismillah, alirkan dulu baru pindah ke mil. Bis mengalir, roh mengalir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alhamdulillah. Nanti coba lagi nggak apa-apa. Nggak langsung bisa nggak apa-apa ya. Ayo Bun. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bil'a. Ya, dimonyongkan. Setiap yang dhammah monyongkan. Monyong itu dengan cara dhammus syafatain, ya. Lanjut, siapa? Ibu, silakan. Belakang nggak kebagian, ikut baca nggak belakang? Majuan kalau mau ikut baca. Tekan nggak ke rekam? Ta'awuz. Ya, saya menghindari kontak langsung, makanya saya lihat kamera. Iya. Ta'awuz saja. Ta'awuz doang. A'udzu. Qanir rajim. A'udzu billahi minasy. Alifkan dulu baru syaitonir rajim. Ulang. Bi, jelaskan kasar bi. Ya, boleh. Lanjut sebelahnya dulu. Bismillah. Bismillahir. Ada tasydid. Tasydid harus ditekan. Ya, hati-hati haknya ada kaknya. Rahim nanti berubah artinya. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Ayah Bun.
Guru mau bareng. Nanti aja guru mau kali. Sendiri. Iya, guru nanti. Iya. Guru beda. Nggak boleh di sini, nggak boleh digabung. Alhamdulillah. Iya. Aku ayat iya. Udah repot. Ayo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu monyongkan du lil, lidahnya jangan keluar, di dalam aja. Kena apa tadi? Lidah, ujung sisi lidah kena gusi atas. Alhamdulillahi Rabb. Bunyi vokalnya bukan la, tapi la, bukan a, beda, ya. Kemudian i-nya lebih jelas lagi, i. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Jangan keluar lidahnya, dalam. Ha. Pekan lalu ikut nggak? Ikut. Pekan lalu ikut. Kemarin? Oh enggak. Iya baru ini ya. Jadi kalau ha diubah jadi ha, berubah artinya. Jadi jangan sampai berubah. Al-ha. Nah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya nanti dilatih lagi bahasa Indonesia, bahasa sehari-hari. Ketika ada pengucapan huruf L, jangan keluar lidah, ya, di dalam. Ya, coba ya. Nah, coba ibu sekarang ta'awudz bu, a'udzu. Billahi A'udzu billahi minasy syaithan. Ya, alhamdulillah. Cukup ya. Ada lagi? Cukup? Cukup. Baik, kalau cukup kita sudahi karena sudah waktunya udah habis. Udah lewat 10 menit. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi